gosh, don't you know I'm a savage? 너는 누구야? Come on, next level. Mai, ready? Halo, kalian tahu nggak sih di dunia ini banyak banget tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Tapi kalian tahu nggak yang mana itu yang Magnoliopsida atau tumbuhan berkeping dua dan Liriopsida atau tumbuhan yang berkeping satu? Nah, maka dari itu kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai beberapa jenis Magnoliopsida dan Liriopsida. Nah, penasaran nggak sih? Ikutin terus ya. Halo teman-teman, siapa nih yang pernah lihat bunga yang satu ini? Bunga ini namanya bunga merak atau nama ilmiahnya Caesalpinia plucarima. Nah, tumbuhan ini termasuk kelas Magnoliopsida atau tumbuhan berkeping dua. Habitus dari Caesalpinia plucarima yaitu pohon dengan daunnya majemuk, menyirip genap ganda dua dengan sempurna yang terdiri dari 4-12 pasang anak daun dan permukaan atasnya berwarna hijau, sedangkan permukaan bawahnya berwarna hijau tua. Daunnya sendiri terletak saling berhadapan. Nah, daunnya ini kalau malam hari dia akan menguncup loh teman-teman. Bunga merak ini memiliki kelamin ganda dalam satu bunga atau bisa disebut berumah satu. Nah, jenis bunganya sendiri itu merupakan bunga majemuk tak terbatas dengan bentuk tandan. Untuk batangnya sendiri, tipenya berkayu dengan akar tunggang. Pada tanaman ini memiliki buah yang cukup unik loh. Buahnya termasuk ke dalam kelompok buah polong dan memiliki bentuk pipih dan berwarna hitam kalau dia sudah menua. Manfaat dari tanaman Caesalpinia plucarima itu sebagai obat menstruasi yang tidak lancar, mata merah, diare, sariawan, perut kembung, dan lain-lain. Nah, teman-teman udah tahu kan ciri-ciri dari bunga merak atau Caesalpinia itu apa aja? Teman-teman pernah lihat buah yang satu ini nggak di rujak buah kalian? Nah, namanya Averrhoa carambola atau orang awam menyebutnya belimbing buah atau belimbing manis yang memiliki habitus pohon yang tajuknya tidak beraturan. Nah, daunnya termasuk daun majemuk dengan tangkai pendek, anak daun 12 dengan pertulangan daunnya menyirip dan warna daunnya pastinya hijau dong. Tanaman belimbing manis memiliki buah bertipe buah buni yang memiliki bentuk bintang dengan 5 sisi yang tajam. Kulit belimbing berwarna kuning jika sudah matang dengan permukaan yang mengkilap. Batangnya berkayu dengan tegak bulat, bercabang-cabang dengan warnanya coklat kotor. Nah, permukaan batangnya ini kasar dan banyak tonjolan. Akarnya sendiri merupakan akar tunggang, teman-teman. Nah, bunganya termasuk bunga majemuk terdiri dari 2 kelamin dalam satu bunga atau bisa disebut berumah satu. Dengan bentuk malai, tumbuh pada ranting atau ketiak daun. Kelopak bunganya warnanya pink, berbentuk bujur telur, manjang dengan buku yang pendek kemudian bergabung. Banyak banget manfaat yang didapat dari tanaman Averrhoa carambola loh. Salah satunya bunganya dapat dijadikan obat sariawan dan batuk. Daunnya sebagai obat sakit perut dan buah belimbing dapat mengatasi radang rektum. Wah, bermanfaat banget ya tumbuhan yang satu ini teman-teman. Kalian pernah lihat tanaman ini nggak? Biasanya ada di pinggir sungai atau jalan. Tanaman ini namanya landik atau sujen dalam bahasa Jawa atau nama ilmiahnya Bardelia rubulina. Habitus dari tanaman ini yaitu semak dengan bunga berkelompok kuning tua atau kuning emas keluar dari ujung batang dan sela-sela daun penumpuk atau sisi-sisi yang berbentuk bulat dengan warna coklat kehijauan di bagian pangkal.
Daunnya yang tunggal berhadapan dengan warna hijau tua mengkilat, berambut halus, tangkai pendek. Pada tangkai terdapat sepasang duri, batangnya berbulat, berkayu, warnanya coklat tua, bercabang banyak dan tipe akarnya tunggang. Manfaat dari Barlaria lupulina yaitu mengobati gigitan ular atau anjing, bengkak karena jatuh atau terpukul, koreng, bisul, borok kronis, luka berdarah, rematik, sakit gigi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tanaman Ocna cerulata atau disebut juga bunga Mickey Mouse. Ocna cerulata adalah spesies tumbuhan semak berbunga yang berasal dari Afrika. Dinamai Mickey Mouse karena helai kelopak bunga yang berwarna merah cerah, menyerupai tokoh Mickey Mouse. Sedangkan di Indonesia, tanaman ini memiliki banyak nama, di antaranya cakar macan, Ocna, dan wahyu temurun. Ocna cerulata diketahui memiliki ciri khas di bagian daun dan bunganya. Ocna cerulata memiliki habitus semak yang tumbuh antara 1-2 meter tingginya. Ocna cerulata memiliki akar tunggang, batang bulat tegak, warna coklat tua dengan percabangan monopodial. Daunnya berbentuk lonjong hingga elips, berwarna hijau tua mengkilat dengan gerigi halus di sepanjang tepi daun. Bunga Ocna cerulata merupakan bunga yang besar, hingga berukuran 4 cm dengan sepal berwarna hijau kekuningan, kelopak berlebus 5, dan memiliki benang sari dalam jumlah yang banyak. Buahnya tumbuh pada sepal, berwarna hijau pucat dan menjadi hitam setelah tua. Saat buah berkembang, sepal membesar dan berubah menjadi merah terang. Apabila pohon Ocna cerulata subur, saat berbunga seluruh tanaman akan terlihat menjadi merah seluruhnya. Ocna cerulata sering dimanfaatkan sebagai tanaman hias pengisi taman. Teman-teman pasti tahu tanaman ini. Ya, tanaman Heliconia atau yang lebih dikenal dengan tanaman pisang-pisangan merupakan salah satu tanaman yang dimanfaatkan sebagai tanaman hias dan sering kita jumpai berada di taman atau di pekarangan rumah. Tanaman yang satu ini memiliki ciri khas pada bunganya yang memiliki bentuk unik seperti capit kepiting dan berwarna merah. Bunga Heliconia ini termasuk dalam jenis bunga majemuk yang bentuknya seperti tandan. Letak bunga biasanya di bagian ketiak daun. Bagian dasar dari mahkota bunga berbentuk tabung, berwarna kuning, dan tenda bunganya berwarna merah. Tanaman Heliconia ini mempunyai jenis buah buni, dengan bentuk buahnya lonjong dan memiliki warna merah yang mencolok. Selain itu, tanaman ini memiliki biji yang berukuran kecil, bentuknya bundar, dan berwarna hitam. Tanaman pisang hias memiliki jenis daun tunggal, bentuk daun lancet, dan duduk daun roset batang. Tanaman pisang hias juga memiliki pelepah daun, tangkai daun beralur, helaian daun berbentuk lonjong, bagian tepi daun rata, ujung daun meruncing, dan pangkalnya membulat. Teman-teman tahu nggak, daun Heliconia memiliki pertulangan yang sifatnya menyirip, dan permukaannya itu tertutup lilin loh, jadi akan licin. Tentunya daun dari Heliconia berwarna hijau. Tanaman Heliconia memiliki habitus semak. Nah, tanaman ini memiliki jenis akar serabut, batang semu dengan pola percabangan monopodial. Bentuk dari penampang batangnya sendiri adalah bulat dan memiliki pelepah. Tanaman ini bisa tumbuh hingga mencapai ketinggian 1-2 meter. Nah, tanaman Heliconia sering dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Teman-teman pasti nggak asing lagi sama tumbuhan yang satu ini. Yaps, bener banget, pandan wangi atau dikenal dengan nama ilmiahnya Pandanus amarylifolius. Pandan wangi ini punya habitus herba yang memiliki ciri-ciri morfologi yang khusus di bagian akar dan daunnya loh. Daunnya memiliki bentuk pita, dengan daging tipis, permukaannya licin, ujung yang runcing, tepian daun rata, bertulang sejajar, sedikit menonjol ke bawah, dan tersusun secara roset batang atau menempel pada batang.
Batang daun pandan ini menjalar, berbentuk bulat, dengan lunak, dan bercabang. Untuk akarnya sendiri, pandan wangi berukuran besar dan memiliki akar tunggang yang dapat menopang tumbuhan ini bila telah cukup besar. Nah, manfaat dari daun pandan wangi ini beragam loh, mulai dari bahan masakan atau sebagai penambah aroma masakan supaya lebih wangi, mengatasi masalah rambut rontok dan ketombe, mengobati rematik dan pegal linu, dan masih banyak lagi manfaatnya. Selanjutnya, penggemar orchid pasti suka sama tanaman yang satu ini nih, Phalaenopsis amabilis atau lebih dikenal dengan anggrek bulan di Indonesia dan dinobatkan sebagai bunga nasional dengan sebutan puspa pesona. Anggrek tersebut memiliki ciri khas bunga berwarna putih bersih dengan lidah kuning keemasan. Phalaenopsis amabilis termasuk tumbuhan epifit yang menumpang pada tumbuhan lain. Daunnya berbentuk lancet atau bundar panjang sampai jorong, berwarna hijau, dan ujungnya meruncing. Batangnya berbentuk bulat memanjang dan terdapat lapisan lilin untuk mencegah penguapan berlebihan. Pertumbuhan batangnya sendiri bersifat monopodial, yaitu hanya memiliki satu batang dan satu titik tumbuh saja. Nah, ciri khas bunga anggrek bulan adalah warnanya putih dan memiliki 3 sepal daun bunga atau kaliks, 3 petal daun bunga mahkota bunga atau corolla, dan 1 putik dan benang sari yang bersatu. Kaliks berbentuk lancet atau jorong dengan ujungnya sedikit meruncing. Daun mahkotanya berbentuk bundar melebar dengan bagian pangkal kecil dan ujung yang tumpul. Satu helai daun mahkota biasanya berubah bentuk dan fungsi menjadi bibit bunga yang bertajuk 3 helai dan berukuran kecil. Nah, akar tanaman anggrek bulan terdapat 2 macam, yaitu akar lekat dan akar udara. Biasanya berwarna putih dan berfilamen. Nah, selain sebagai tanaman hias, anggrek bulan juga sebagai obat nyeri sendi, menghilangkan polusi dan racun di udara, masih banyak lagi manfaatnya. Teman-teman pernah lihat tumbuhan ini nggak? Biasanya tumbuh liar di dekat rawa-rawa. Kalau pernah, namanya tumbuhan pacing atau nama ilmiahnya Costus speciosus. Tumbuhan ini memiliki habitus herba tahunan dengan ciri khas memiliki bunga berbentuk bulat besar dan buah yang berwarna merah yang terletak pada ujung batang. Bunganya berwarna putih atau kuning. Daun pelindung bulat telur dengan ujung runcing. Mahkotanya berbentuk tabung. Buahnya berbuah kotak berbentuk bulat telur dengan warnanya merah. Bijinya keras, kemudian kecil dengan ukuran 2 mm dan berwarna hitam. Daunnya merupakan daun tunggal berwarna hijau, berbentuk lonjong sampai lancet, tersusun secara spiral melingkar batang atau roset batang, ujungnya meruncing, tepian rata, pangkal daunnya tumpul. Permukaan daun bagian bawah berbulu lembut, sedangkan permukaan atas beralur. Akar serabut berwarna putih atau kuning kotor dengan memiliki rimpang yang mengandung pati. Nah, untuk batangnya sendiri merupakan tekstur lunak, kuat, kemudian permukaannya licin, berruas-ruas dan tertutup pelepah daun, warnanya hijau keunguan. Manfaat dari pacing yaitu sebagai obat gatal-gatal, menurun panas, obat diare, dan masih banyak lagi manfaat dari pacing. Jangan lupa like, comment, and